palsu. Itu begitu. Misal semisal kita puasa sehari nanti akan diampuni dosanya berapa tahun Pak Faizin? 50 tahun. 50 tahun. Berapa dia? 1000 tahun puasa sehari, ada yang mengatakan 1000 tahun ya gitu. Ini kan berarti melebihi Lailatul Qadar begitu ya. Begitu ya Pak Tuswanto. Tapi pada prinsipnya begini, yang dilakukan oleh Nabi pada saat bulan Rajab itu memang seringnya Nabi itu berdoa. Doa itu yang sangat kita hafal mungkin lah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa itu ternyata punya rahasia yang khusus. Salah satunya adalah Nabi itu mengisyarahkan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan nanem, bulan tandur. Ya bulan tandur kayak gitu. Lah kalau bulan Sya'ban itu bulan mulai tukule. Lah bulan Ramadan itu panennya. Jadi memang ini berurutan. Ada hubungannya dengan yang namanya Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Kalau ingin Lailatul Qadar itu merintisnya dari bulan Rajab ini begitu. Nah terkait dengan puasa itu disunahkan atau tidak, memang banyak umat Islam itu yang mengambil iktibar tentang itu gitu. Makanya banyak sekali umat Islam ada yang menyengaja di bulan Rajab puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu begitu. Mas Teguh, wis tahu dong. Nek nyong tahu Mbak Awal. Jadi gak zaman pondok lah katanya banyak banget tuh. Kayak nang rumah kita terbongan apa aja. Saya di rumah itu tahun 2000 berapa ya? Sebelum jadi Panwaslu 2016 berarti ya. Masih pengangguran. Saya itu puasa tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab, dan puasanya itu tarpuruh. Jadi saya tidak makan micin, tidak makan daging, tidak makan telur. Orang makan sate. Ya jangan mana-mana itu ya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyusun strategi agar nanti kita hasil maksud di bulan Ramadan. Setiap malam saya itu membaca Fatihah 313 kali setiap malam. Dan mulainya setelah nisful lail. Nisful lail itu kalau waktu kita ya jam 11 malam lebih lah. Tengah malam itu jadi jam 11 lebih. Ya kadang saya baca Fatihahnya itu ya sampai sudah 150 itu mandek tasbih turu. Jam 3 baru bangun lagi sambil jagung ke Pak Tonton. Itu lu tahu, Bob? Wis tahu kok gagah. Malah ndek krungu iya aku ya. Oh iya. Sampai madu. 313 kali selama 10 hari gue baca. Jangan nek anu bojone jenengan tahu apa ro, guys? Oh iya. 100 Fatihah untuk Nabi, 100 Fatihah untuk para wali, 100 Fatihah untuk Nabi dan yang lain, Nabi dan Rasul, terus 100 Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali, 100 Fatihah untuk guru-guru kita, dan yang 13 untuk kedua orang tua kita. Itu yang saya baca itu seperti itu selama 10 hari. Alhamdulillah rampung. Mangan tempe ya anu tempe ora dimicini. Wis pokoke
Bu kayak apa lah pokoknya. Hawane ki awake pancen panas. Panas. Malah panas. Betul. Ora gitu ya aja teman-teman katone. Penting antar ruh yang mengandung ruh itu dihindari gitu. Jadi kowe nggo merangi hawa nafsu men ora pati ya dalam wong wadon ayu ya nduk iki ora pati kae gue gitu. Tapi gue biyen siki kumat maning. Puasa. Lepas laptop ya. Itu seperti itu satu contoh kecil lah. Jadi memang tidak ada dalil puasa yang kuat di bulan Rajab. Tapi kemudian kalau kita puasa itu tidak ada ruginya karena tidak ada dalil yang melarang. Karena dalil yang pasti tentang puasa adalah bahwa semisal kita bicara doanya orang yang puasa itu tidak tertolak. Ada 3 doa yang tidak tertolak oleh Allah. Salah satunya adalah doanya orang yang puasa. Makanya ibu-ibu nggih niku sering muasani anaknya sing diarani puasa weton niku ya ora masalah. Diniati saja puasa sunat dikhususkan untuk mendoakan anaknya itu seperti itu. Itu salah satu faedahnya itu begitu. Betul ya. Itu terkait dengan puasa Pak Guru. Wis sampai 7 menit ya? Oh, punjul. Cukup ya berarti. Burung. Nah itu begitu. Lah nek puasa 10 dina abot ya puasa sedina bae tanggal 10. Jadi itu tanggal 1 Bu. Karena pada hari tanggal 10 itu dulu Sayyidah Abdullah sama Sayyidah Aminah berkumpul berhubungan intim. Berhubungan intim. Hah? Abu Barni berhubungan intim, kemudian Nur Muhammad yang ada di Sayyid Abdullah itu pindah ke rahimnya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah, ibunya Nabi itu seperti itu. Maka justru disunahkan puasanya itu tanggal 10 bukan tanggal 1. Kalau bisa ya 10 hari Mas Teguh. Lah nek biasane tidak kate wong enom kowe puasaan, ngesuk tuane sugih biasane. Soalnya ngirit sih jajan. Kene ngono kaya buku ya. Kan hukum real ya. Teori fisika. Teori materialismenya kayak gitu Bapak izin. Karena memang jarang jajan puasa lah apa-apa dengken. Apa modelnya balas dendam Mbak? Mau sore-sore bal-bal. Ya, gue banyak permintaan. Lebih boros ya Bu? Waduh. Maksud saya itu kalau kita lagi puasa, apalagi puasa itu kan ibadah yang sangat prinsipil lah, hanya kita dan Allah yang tahu ya gitu loh. Ganjarane ora ana ukurane. Misal kok kaya dosane di ngapura sih ora ana kayak kuwe je puasa. Puasa kuwe sing kaya ganjaran sing tentukan jumlah kuota dan sebagainya itu Allah. Hak prerogatif. Manusia hanya menjalankan. Cuma diwai iming-iming, oh kan puasa dongane mustajab. Jadi semakin mampu bro, your moods ya, your CO2 teh. Bahasa Indonesia cucut. oh ya, Bahasa Indonesia cucut. Cocok kan. Itu semakin mustajab doanya itu seperti itu. Jadi semisal yang belum puasa besok misalkan tanggal 10 puasa Insya Allah. itu seperti itu. Iya, kalau saya memang senang jejer Pak Sarno, senang jejer. Apa bae lakoni naring nyong iku. aja jajal. Ini api. Iya maksudnya kalau siki pertanyaan Pak Petung ya dari Kawis, Rika kada ngomong diniati sih. Cara Rika maca Quran diniati, kalau ora diniati ganjarannya akan tidak.
Yakin ya. Akeh diniati. Bener iki Pak Haji? Ya ora bener. Ya akeh sing ora diniati. Soalnya sing diniati kan ora maca. Sing diniati kan ora maca iki lho, sing ora diniati nunggu dina pancen wis maca iku. Bisa kira-kira kayak gitu. Kira-kira iya lu menang pokoknya. Ngerti jadi ya. Ngomong gitu kan. Iya. Siji suara lebih seru. Itu seperti itu ya. Makanya dalam surat Al-Isra, kebetulan istri saya itu Isra, ada kenangan yang manis terkait dengan surat Al-Isra. Mungkin kenal karo bocah nang sepur ya, bocah wadon kuwi ya. Tok-tokoni berjam-jam jenengane tok ora jawab. Kayak gitu. Lah terakhir sebelum perpisahan kini wong takon maning. Mbak, asmane jenengan sinten ya iku? Lah semau rek nek kepengin ngerti jenenganku Mas, mau surat Al-Isra juz 15. Itulah awal mula hubungan percintaan terjadi. Saya tampil mimpi ya. Awalnya keretan. Iya narik kereta gue. Berarti yang cerdas Rika. Teliki tiket terus keton jenengane eksiki. Lah baru sepur glek sing bayar karcis. Orang tulisannya. Orang tulisannya Ekonomi ekonomi banget ya. Ya tahun 2000. Iya, kartisnya kayak kartu domino. 2001 bener, ente bener. 2001 itu nembe kenal. Jas 2003 nembe dadian kaya awalane lho lah. Boleh ngempet ki lho. Kayak gitu. Jadi Kalau jadi tinggal di rumah baik. Mana sih Aku suara penasaran nih Mas. teman-teman gue. Aku mian weruhe ya Mbak Karni, persis kayak Karina Kapur. Asli lah. Masya Allah, subhanallah. Lah baru sih kok bari Kapur ya dong. Omongannya sih. Dijerekam ya teh aduh. Makanya bulan Isra itu digambarkan bahwa setiap nabi itu pasti punya kisah Isra Mi'raj, punya perjalanan. Kalau Nabi Adam itu Mi'rajnya manakala ia diturunkan dari surga, terus mengakui kesalahan, terus dia berdoa kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana. Itu Mi'rajnya Nabi Adam itu. Begitu juga Nabi Yunus pada saat ditelan ikan besar lah. Terus Nabi Musa pada saat kepepet itu Mi'rajnya pada saat menghantamkan tongkatnya itu seperti itu. Tapi Mi'raj yang tersempurna adalah Mi'rajnya Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya dalam surat Isra, Mi'rajnya itu tidak diceritakan, hanya perjalanannya di waktu malam itu. Itu begitu. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi kalau kita selamat itu ya berangkatnya harus dari masjid ke yang satu ke masjid yang lain. Artinya kalau tidak harus kita di masjid lah. Paling tidak hati kita itu masjid, itu begitu. Bahwa tubuh kita adalah masjid bagi ruhani kita. Dimanapun kita itu ya harus bersifat abad, karena asra bi 'abdihi itu begitu. Ini saya ceritakan secara intelektual loh. Orang kayak pengajian podium. Jadi kalau setengah pintar ini. Itu begitu. Jadi dari masjid ke masjid, langkah kita kemana-mana itu ya bentuk sujud, itu begitu. Bentuk peribadatan yang selalu kita upayakan. Karena kalau sampai gagal kita keluar atau kita istilahnya ya bangun kok kita perjalanannya keluar dari rel ibadah, itu kita rugi. Makanya dalam bahasa Isra itu ya dari masjid ke masjid. Perjalanan kita itu harus perjalanan sujud ke sujud, itu begitu.
Walaupun prakteknya silaturahmi begini, arisan dan lain-lain gitu. Agar apa nantinya? Terus saya tak berbeda memang. Hartono di tahun mlebu kan tahun wah arep ajar kok. Ilal Masjidil Aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu. Nah, pada nantinya setelah perjalanan kita adalah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, linuriyahu min ayatina. Maka kita nanti akan melihat ayat-ayat Allah. Itu seperti itu. Tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bahwa Allah eksistensinya itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Intinya itu seperti itu. Lah nek kisah Nabi, kenapa kok Nabi di Isra Mi'rajnya tes kelangan bojone Sayyidah karo tes kelangan paman sing sangat mendukung dheweke. Nabi itu dalam situasi hazan, situasi kesedihan akhirnya dihibur mengaring Gusti Allah. Makanya tema nangaring undangan gue ya Rajab itu bulan refreshing. Memang bulannya plesir, Mbak. Jadi Nabi itu diplesirna karena sedih. Iya. Kudune jenengan nek bar refreshing aja sedih, Mbak. Iya. Betul ya? Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa, Bapak. Kapan? Jadi di sana Nabi memang diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan sampai dia bisa sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu itu. Itu keistimewaan yang luar biasa. Itu begitu. Kue barokah maksudnya berkah, Pak. Nek buruk kue jenenge Mlebu buruk. Nah ya. Kadang pas begini. Iya ini beneran buruk. Iya, ini bener Pak. Kayak sebelah era kuat ya sih. Miring. Kayak orang guyub bingung kayak gitu. Orang kepriwe gitu. Jadi begitu ya. Jadi perjalanan Nabi itu memang sangat luar biasa. Ia dipertemukan dengan 124 Nabi Rasul, 124.000 loh di Masjidil Aqsa yang ngimami sholat itu yang makmum 124.000 Nabi itu begitu. Terus naik ke langit 1 sampai ke langit 7 diantarkan sama malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha sampai mustawa yang malaikat Jibril itu sudah tidak mampu, dan di sana ia bertemu langsung dengan Allah. Pokoknya jangan digambarkan pertemuannya seperti ini gitu loh. Pokoknya ini tempat tertinggi yang Jibril pun tidak bisa sampai ke sana. Karena kalau dipaksakan akan hancur jajar malaikat Jibril itu. Kalau malaikat itu punya 2 tangan bentuknya Mas Nofri, terus ada sayapnya. Ada sayapnya. Setan juga begitu. Setan barang ya. Iya. Setan nggak pernah mau. Setan juga begitu. Boston. Jadi tangannya ada, sayapnya ada. Itu begitu. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3. Itu dalam kitab diceritakan begitu. Makanya kalau acara ngaji biasanya ngantuk bro. Makanya karena malaikat itu pada turun. Iya. Terus ngipasi kalau saya apa gitu. Kan dulu ya sih kayak gitu, mau ngaji batangan. Iya. Oh iya, oke berarti menikmati loh. Kalau katanya pernah Nyumpain buak banget lah. Yaitu satu kisah kecil ya tentang bulan Rajab, bahwa Rajab itu memang referensi untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena ya maklum basariah Nabi seorang manusia itu ya kadang ada sedih, kadang ada gembira, itu begitu. Ketinggalan istri, kehilangan istri ya tetap sedih. Namanya manusia walaupun Nabi itu seperti itu. Kehilangan seorang paman yang sangat ia kasihi, sangat mensupport perjuangannya juga sangat sedih. Sehingga akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril, dikasih salam oleh Allah itu. Tergambarnya itu dalam
aplikasi sholat. Jadi sholat itu ya aplikasi, anak Google Planet gitu Pak. Artinya perjalanan Isra Mi'raj itu betul-betul terekam. Makanya dalam sholat ini diibaratkan kita itu betul-betul sedang menghadap Allah itu. Jadi kita bahasanya ki ya WA itu loh. Kita terakhir itu ketemu ente wis kae banget sih. Iya lesok banget ya. Panas ya tuh ya. Malaikatnya turun. Ngipasin gitu. Aduh. Jadi dalam sholat itu ya digambarkan kita sedang menghadap Allah. Bahasanya ki WA. Misal anak Mbak Awal ya, Mbak Awal itu sering ngirim saya status, sering ngirimi saya jajan, sering apa-apa itu kan pasti ada perasaan bahwa Mbak Awal itu orang yang sangat berjasa buat saya itu kan seperti itu. Pasti ada spesiali lah, hal yang istimewa gitu. Dan begitu juga Allah yang memberikan setiap hari kita nafas, asal usulnya, nggak tahu kita bangun tidur masih bisa berdiri, bisa bekerja, bisa beraktivitas. Itu kita nggak tahu sebenarnya kalau kita lihat jeluntrung-jeluntrunganan ke priwe gitu. Kadang ada orang ya matanya masih bisa bangun, masih bisa melek, tubuhnya sudah tidak bisa. Itu memang ada yang memberikan kehendak yang kita sebenarnya tidak tahu seperti apa kehendaknya itu. Nah makanya untuk laporan bahasanya, laporan itu ya kita dengan WA Allah itu, dengan sholat itu. Makanya kalau bisa ya yang muslim jangan sampai ditinggalkan. Karena ya kalau sudah mengakui muslim harus melaksanakan kewajiban itu, karena itu privacy dengan Allah itu seperti itu. Jadi kasarannya ya misal bungkus ini kan wong sing sangat berjasa karo ini. Nek wae ayo cepet go respon. Oh iya Bu, cepet lah kok. Beda karo. Ya Allah kan itu ya panggilannya kayak Allah kan dia kon WA gitu. Oke. Kon WA balik ya. Ya dari teka ya cepat. Oh kisih Gu. Oh iya. Tasya. Temenan gue kayak nurung metu jadi mantap suwe deh lu. Teman. Oh, kurang. Jadi nek agi Allah Akbar kuwi jajane dhek kon WA iku lho. Kan Gusti Allah ki WA Allah Akbar. Ya dhewe kok anu sing apa-apa Gusti Allah cepet WA balike iki. Kira-kira iya tangkap. Lah persoalan waktune mandang soalnya penting kan asih nang waktune iku lho kuwi iso dipaito. Jeneng tangkap. Ya kan asih ana nang waktune iku lho. Ngomong butuh. Ya anu di miskol bola-bali ora diangkat. Maksudnya guru nih. Ditelan tok lawar. Oh, kiai nek. Dan nanti sampai pada level kita itu hidupnya hanya untuk sholat, itu yang terakhir. Jadi orang kan nungguni sholat, bar sholat subuh, ya nungguni sholat zuhur. Itu level yang tertinggi itu. Bar sholat zuhur ya dari nungguni sholat asar. Sembari nunggu kita melakukan aktivitas kita sehari-hari itu seperti itu. Kita usahakan biar ketulis sholat semuanya yang menjaga kesucian itu. Mekaten nggih, mugi-mugi niki nambahi ilmu ingkang manfaat berkah bagi kita sedaya Allahumma amin. Dan di bulan Rajab ini semoga anak turun kita, cucu kita nantinya semuanya menjadi ahlu sholat Allahumma amin. Karena real zaman sekarang faktanya adalah sholat itu ya sangat berat. Jadi biar asli ini kisahkan waktu ya.
Jadi Kanjeng Nabi ki diwai perintah 50 wektu nari Gusti Allah, terus dinyang ngasih 5 waktu. 5 waktu ki Nabi Muhammad ki sing penasaran, sowan mengaring Nabi Musa naring langit ambal telu. Ki kepriye, Bro? Diwai waktu ping 5 Gusti Allah. Nabi Musa sing pendapat. Kuat man, umat mungkin cilik. Ora kuat ora iku kowe. Lah, Nabi Muhammad Arab balik maning Gusti Allah, Arab usul maning wis isin. Akhirnya mudhun salat 5 waktu. Temenan akeh sing ora kuat. Pamane ora dilatih kat bayi. Kat bayi. Wis tangi lamun lah. Tapi yang mau kabeh-kabeh kan balik mari Gusti Allah. Pada nantinya itu ya kehendak dari Allah yang nomor 1 itu. Karena kita di sini bersama-sama, mungkin anak pengajiannya, anak apa itu ya sing lakone Gusti Allah hakikatnya. Walaupun itu rekayasa manusianya dibutuhkan. Kita rapat musyawarah merencanakan ini itu, tapi pada prakteknya tetap irodah atau kekuasaan Gusti Allah sing mlaku. Makaten wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.